Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mahidayati Nisa dengan NIM 1262042031666 dari kelas Tadris Matematika 3C akan menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika dengan membuat video yang bertemakan tentang aliran filsafat matematika. Berikut penjelasannya. Materi pembahasan yang pertama yaitu aliran logisisme, yang kedua aliran formalisme, yang ketiga aliran intuitionisme, dan yang keempat platonisme. Yang pertama, aliran logisisme. Logisisme adalah disertasi bahwa matematika diturunkan menjadi logika. Oleh sebab itu, tidak ada sama sekali bagian dari logika. Kemudian para ahli logika berpendapat bahwa matematik dapat dikenal a priori, tetapi mereka menyarankan bahwa pengetahuan matematika adalah hanya bagian dari pengetahuan logika secara umum. Jadi, secara analitis tidak membutuhkan kemampuan khusus tentang intuisi matematik. Dalam sudut pandang ini, logika adalah dasar-dasar yang benar dari matematika, dan semua pernyataan matematik memerlukan kebenaran logika. Menurut Ernest pada tahun 1991, ada beberapa keberatan terhadap logisisme ini, antara lain yang pertama, bahwa pernyataan matematika sebagai implikasi pernyataan sebelumnya. Dengan demikian, kebenaran-kebenaran aksioma sebelumnya memerlukan eksplorasi tanpa menyatakan benar atau salah. Yang kedua, kemudian, hal ini mengarah pada kekeliruan karena tidak semua kebenaran matematika dapat dinyatakan sebagai pernyataan implikasi. Kemudian yang kedua, teorema ketidaksempurnaan Gödel menyatakan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk mendemonstrasikan semua kebenaran matematika. Oleh karena itu, reduksi yang sukses mengenai aksioma matematika melalui logika belum cukup untuk menentukan semua kebenaran matematika. Kemudian yang ketiga, kepastian dan keajikan logika bergantung kepada asumsi-asumsi yang tidak teruji dan tidak dijustifikasi. Program logisis mengurangi kepastian pengetahuan matematika dan merupakan kegagalan prinsip dari logisisme itu. Untuk itu, logika tidak menyediakan suatu dasar tertentu untuk pengetahuan matematika. Selanjutnya, aliran formalisme. Aliran ini menyatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili benda-benda yang ada atau menggunakan proses pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan. Formalisme ini berpegang pada prinsip bahwa pernyataan matematik bisa diartikan sebagai pernyataan tentang konsekuensi dari aturan rangkaian manipulasi tertentu. Seperti contohnya itu dalam permainan geometri objek yang kelihatannya terdiri dari beberapa rangkaian yang disebut aksioma-aksioma dan beberapa aturan inferensi. Namun untuk membangun rangkaian baru dari rangkaian-rangkaian yang diketahui itu, salah satunya dapat dibuktikan dengan memenuhi teorema Pythagoras. Menurut formalisme, kebenaran matematik adalah bukan tentang bilangan dan himpunan serta segitiga dan semacam seperti kenyataan lainnya. Kemudian yang ketiga, aliran intuitionisme. Aliran ini memandang matematika sebagai hasil dari intuisi. Intuisi ini dijadikan andalan dalam mengkaji dan memahami matematika. Pengetahuan secara intuisi dapat dipergunakan sebagai hipotesa bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan tersebut. Dalam matematika, intuitionisme adalah suatu program menyatukan kembali metodologi dengan moto bahwa tidak ada kebenaran matematik tanpa pengalaman. Dari loncatan ini, para penganut matematika yang dapat diperbaiki. Dari loncatan ini, para penganut intuitionisme mencari untuk merekonstruksi apakah mereka memperhatikan terhadap bagian matematika yang dapat diperbaiki sesuai dengan konsep-konsep Kantian, benar, pantas, intuisi, dan pengetahuan. Selanjutnya, platonisme. Pandangan Plato terhadap matematika bahwa objek matematika bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realitas atau asal-usul sehingga bersifat abadi dan tidak berubah. Masalah dari aliran ini antara lain tidak dapat menjawab pertanyaan yang meliputi tepatnya di mana, bagaimana objek matematika itu ada, dan bagaimana cara kita mengetahui keberadaannya. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar
warahmatullahi wabarakatuh.